Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala nikmatnya, dari nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, serta yang kami hormati Ketua Yayasan Darul Ilmi Ustadz Haji Ilmi Bahri SAG MPD, Kepala Sekolah SD IT Darul Ilmi dan TK IT Darul Ilmi Ustazah Miska Karamah SP, Koordinator dan Ketua Panitia Munakosa beserta jajarannya, Asatid dan Asatizah SD IT Darul Ilmi, Wali Santri Munakosa, dan seluruh para undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan katsiran kami haturkan kepada segenap undangan yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Munaqashah Tahfiz dan Qiraati angkatan kedua tahun 2022-2023 SDIT Darul Ilmi dengan tema meraih keberkahan dengan membuktikan Al-Quran. Ini Abi, apabila kami menyebutkan tema tersebut, dimohon Umi dan Abi untuk menjawab. Menghafal Al-Quran siapa takut? Kami ulangi ya. Meraih keberkahan dengan membuktikan Al-Quran. Menghafal Al-Quran siapa takut? Kami sebagai pembawa acara pada pagi hari ini, perkenankanlah kami membacakan susunan acara Munaqashah hari ini. Acara pertama, pembukaan. 2, tilawah dan sari tilawah. 3, sambutan. 4, tampilan qiraati dan tahfiz. 5, sesi tanya jawab. 6, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara Munaqashah pada hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah.
Ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 1 sampai 7 yang akan dibawakan oleh Ananda Nadira dengan salin tilawah Ananda Fahmi. Kepada Ananda Nadira dan Ananda Fahmi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw qabilun. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dan setan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim Shad. Inilah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka janganlah engkau sesat-sesatnya agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran betapa banyak negeri yang telah kami binasakan sejak kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan
Terima kasih kepada Ananda Nadira dan Ananda Fahri yang telah membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah, yang mana Allah adalah tempat beristighfar kita semua, meminta pertolongan. Allah adalah tempat beristighfar kita semua, tempat meminta perlindungan. Kemudian banyak sekali kebesaran yang Allah berikan di muka bumi ini, tetapi tidak semua hamba bisa mengambil hikmah atau pembelajaran. Tidak semua hamba bisa mengambil ibrah dari apa yang Allah ciptakan, dari lautan yang sangat dalam, dari langit yang tidak bisa terjangkau oleh makhluk, dari sekian banyak ciptaan. Sekiranya kita diberikan kesempatan untuk mengambil ibrahnya, tentunya kita semua akan semakin tertanam, semakin mengenal Allah atau ma'rifatullah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in atau tabi'in, sehingga sampailah kepada kita semua, yang mana kalau kita belajar dari Rasulullah, Masya Allah, dalam perjuangan Islam, dalam perjuangan agama Allah, dalam menyebarkan Islam, begitupun membumikan Al-Quran, itu sangat luar biasa perjuangannya, tidak mudah bagi Rasulullah. Bahkan tidak semua hati sama dalam menerimanya. Jangankan zaman sekarang, zaman Rasulullah saja, Rasulullah langsung yang menyampaikan ada pamannya yang tidak menerima Al-Quran. Ada pamannya seorang munafik yang tidak bisa dipahamkan oleh Al-Quran, yaitu Abu Lahab. Apalagi zaman sekarang. Kemarin saya menyampaikan bahwa Al-Quran itu ada yang membawa hambanya itu menjadi derajat yang sangat tinggi, tetapi ada yang menggiring hambanya itu ke nerakanya Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang diberkahi dengan Al-Quran atau bisa memberikan hatinya untuk mempelajari isi Al-Quran. Saya ucapkan jazakallahu khair kepada seluruh ustazah dan kepada ustaz ya, begitupun kepada wali kelas ataupun bidang studi SDGW ini yang sudah membantu mempersiapkan terselenggaranya acara munaqashah, yang mana di tahun ini adalah kegiatan munaqashah yang kedua, tetapi dengan acara yang berbeda munaqashahnya. Kalau dulu mungkin Umi nggak tahu ya, kalau tahu kelas 6 udah lulus masalahnya ya. Kalau sekarang kami undang orang tua untuk menyaksikan Ananda membaca hafalannya per 1 juz, yang mana harapan dari kami semua ini adalah menjadi motivasi yang sangat besar, membawa perubahan yang sangat besar, tidak hanya untuk diri kita tapi untuk keluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan jazakallahu khair kepada seluruh umahat yang sudah hadir dalam undangan ini. Mungkin hari ini takdir Allah berbeda-beda di waktu yang sama. Ada orang mungkin memanfaatkan waktu pagi hari ini untuk berkumpul santai dengan keluarganya. Ada orang yang sudah masih melihat hal yang sia-sia
bergembira, asik membicarakan orang lain, tetapi umat di sini Allah pilih untuk melangkahkan kakinya ke Masjid Baitul Aziz dalam rangka mempersaksikan bacaan ayat suci Al-Quran yang sangat mulia. Ini adalah suatu anugerah yang sangat besar. Karena untuk kebaikan, karena untuk keimanan dan ketakwaan, kita hanya bisa berikhtiar. Tetapi yang memberikan hidayah tersebut kepada seorang hamba hanya haknya Allah. Kita hanya berusaha menjaga, merawat hidayah yang Allah berikan. Insya Allah ini adalah momen yang sangat luar biasa, halaqah yang sangat luar biasa, perkumpulan yang sangat baik. Karena kita semua di sini jarang-jarang bersama-sama menghatamkan, bukan menghatamkan, membaca atau mendengarkan ada dari istiqomah atau sehari 2 juz ada, bukan juz jambu, juz jeruk ya, juz di dalam Al-Quran, kemudian tilawah ada di sini. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Sekali keutamaan yang akan Allah berikan kepada kita semua. Keutamaannya ketika sering atau terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya akan menjadi hudan petunjuk bagi kita. Kenapa kita butuh Al-Quran? Bukan Allah yang, kalau kita punya Al-Quran di rumah, gak pernah dibuka, gak pernah dibaca, yang memikul buku yang sangat tebal. Kenapa? Bagi kalian gak tahu apa yang dibawa, ya, gak tahu isinya. Umat yakin gak di Al-Quran itu Al-Quran sebagai petunjuk? Kita mau masak, gak tahu resepnya, cari dulu di Google. Kira-kira resepnya dibaca dari awal sampai akhir tidak? Dibaca. Berhasil tidak masaknya? Kemungkinan berhasil. Berarti syaratnya ingin menjadi seorang muslim yang kafah, yang berhasil, yang akan Allah beri syafaat, yang akan Allah tinggikan derajatnya adalah memahami seluruh isi Al-Quran, dibaca terjemahnya, tidak hanya membaca kalimatnya saja. Itu Masya Allah, keutamaannya sangat luar biasa. Kemudian ketika kita membacakannya, Allah janjikan, Allah balas satu huruf dengan satu kebaikan dan akan Allah lipat gandakan kembali. Itu keutamaannya sangat luar biasa. Contoh misalnya Umi baca Bismi. Bismi itu ada berapa huruf? Ba, Sin, Mim. Berarti ada 3 huruf ya. Allah balas dengan 10 kebaikan. Berarti berapa dapatnya? 30 huruf. Masya Allah ya. Tetapi Allah bersyarat, Allah akan memberikan balasan tersebut bagi orang yang bacanya dengan ta'abbur. Nah, pertanyaannya, umat di sini sudah tahu semua belum bacaannya? Sudah? Insya Allah ya. Ya, sudah tampil ya. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tampil. Tampil itu bukan hanya paham makhrajul hurufnya, bukan hanya tahu tempat-tempat hurufnya atau sifat-sifat hurufnya. Bahkan tampil itu sampai paham di mana kita harus berhenti baca Al-Quran. Karena kalau salah berhenti akan merusak makna dari bacaan Al-Quran tersebut. Sehingga tidak apa-apa kalau hidayahnya baru datang di usia sekarang. Malu, udah ibu-ibu baca dari 1 ke 5, tidak apa-apa. Daripada Umi sama sekali tidak disentuh oleh Allah, hatinya nggak tersentuh untuk belajar Al-Quran, tidak apa-apa terlambat untuk belajar Al-Quran. Ya, itu keutamaan ketika membaca Al-Quran. Kemudian di sini dikatakan akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarfa'u bidal kalami aqwaman wa yadh'u bihi
Al-Karim. Sesungguhnya Allah akan meninggikan kedudukan beberapa kaum dengan Al-Quran dan akan merendahkan kedudukan kaum yang lain dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Ada yang baca Al-Quran, malah tambah di dalam penyakit hatinya itu bertambah. Ma'udzubillah, bisa jadi karena ilmu kita yang sangat kurang. Ketika Umi mendengarkan bacaan Al-Quran yang pasti dan tidak tentunya berbeda rasa ke dalam hati kita. Kalau ada yang bacanya cepat-cepat tanpa diperhatikan makhraj hurufnya, harokatnya, panjang pendeknya, tidak konsisten, pastinya akan susah meresap ke dalam hati kita. Padahal kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran seperti air dalam bedak kita, mengalir terus, sampai Al-Quran itu hanya hadir sewaktu-waktu. Kalau bisa tiap hari kita hiasi kehidupan kita dengan Al-Quran. Masya Allah ya. Kemudian janji Allah sangat luar biasa bagi kedua orang tuanya. Teman semua, ketika kita mengasuh anak, yang harus kita persiapkan itu bukan di masa sekarang. Yang harus kita persiapkan itu untuk hasilnya di masa yang akan datang. Di kehidupan yang nyata. Kehidupan yang nyata di mana? Di akhirat, bukan untuk di dunia. Umi anugerahkan anak, alhamdulillah di SD Darul Ilmi kita memiliki produk unggulan di dalam Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran anak sudah dilatih dengan tampil ya. Kemudian selain itu tiap hari dibiasakan dengan menghafal. Walaupun ada yang mampu dan tidak mampu, kita coba saja siapa nih yang berpeluang di sini yang bisa menghafal Al-Quran. Semuanya ternyata punya peluang, tetapi hasilnya tidak sama. Ketika sudah merasakan menghafal, otomatis anak-anak kita ini akan tertanam dalam hatinya, terbiasa dalam kehidupannya berinteraksi dengan Al-Quran. Di sini ada yang sudah hafal satu juz, Umahat? Belum. Yang paling hafal surat apa? Al-Fatihah, kemudian Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya. Itu aja suratnya. Apalagi kalau sholatnya buru-buru. Lagi buru-buru, lagi sholat ada apa sekarang? Pakai itu ibu-ibu ya, udah biar fokusnya ya. Padahal saat itu kita sedang menghadap Allah. Kita sedang menghadap yang menciptakan kita, pemilik jiwa kita. Sombong ya, apa namanya? Ada tamu aja tamu lagi ngobrol, tiba-tiba ada yang lain kita tinggalkan begitu saja. Bagaimana cara penilaian manusia? Tadinya kita tenang menikmati sholat, tiba-tiba dengar paket biar semua. Bisa jadi kalau bisa dipercepat sholatnya, gitu ya. Insya Allah umat masih tidak seperti itu. Man qara'a al-Qur'ana wa 'amilahu bima fihi al-bazallahu wa ilaihi taja yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi amali bihada. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan kepada kedua orang tuanya mahkota atau kemuliaan yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari dalam rumah-rumah di dunia ini. Lalu apa dugaan kalian pada orang yang melakukan hal ini? Masya Allah ya Bu. Yang siapa yang akan mendapatkan mahkota? Kedua orang tuanya. Cahayanya itu lebih bagus dibandingkan cahaya matahari. Luar biasa. Bukan gurunya ya, yang ngajarin siapa Bu? Yang pertama ngajarin ngaji gurunya apa orang tuanya?
uangnya. Masya Allah. Umi menjanjikan balasan yang sangat luar biasa. Tetapi terkadang kita tidak ada motivasi sama sekali untuk istiqomah mendampingi anak-anak kita murojaah dulu. Kira-kira berapa lama Bu waktu kita di dunia ini? Ada nggak yang lebih dari 100 tahun? Tidak ada. Paling banyak 60 tahun. 60 tahun kalau ada lebihnya Allah kasih bonus. Kemudian menjelang 60 itu ada masa usia kita yang di usia tersebut itu harus kita persiapkan dari sebelumnya, yaitu menjelang usia 40 tahun. Kenapa? Karena tabiat manusia ketika di atas 40 tahun itu susah dirubah. Tertanam dalam hatinya hasad, akan susah membuang itu. Lalai ibadahnya akan susah membuang itu. Apalagi pelit, melewati 40 tahun susah berubahnya. Ya, yang bisa merubah siapa? Allah. Kalau Umi bekerja keras ingin memperbaiki hati kita, diri kita, Allah. Kalau Allah pun memberikan hidayah kepada kita, kalau tidak bagaimana? Allah biarkan nih sisa usianya dengan berkah-lekah. Ada masalah bukan datang ke Al-Quran, ada masalah datang ke tempat hiburan. Banyak ujian bukan datangi Al-Quran, Umi datangi tempat-tempat lain, tempat-tempat tersebut yang tidak bermanfaat. Padahal ketika kita ada masalah, ada ujian berat, anak saya susah sholatnya, susah ngajinya, disuruh murojaah susah, datangi Al-Quran. Mungkin contoh dari kita yang belum baik, mungkin contoh dari kita yang belum maksimal. Kita lebih banyak menyuruh dibandingkan berikan contoh. Sekuat apapun tenaga Umi, kalau caranya seperti tidak akan maksimal hasilnya. Ayo Kak, maafkan kita sendiri yang mencoba untuk memaafkan. Ayo Kak, tilawah kita sendiri. Enggak tilawah, enggak megang Al-Quran. Bagaimana akan menjadikan anak kita sebagai seorang penghafal Al-Quran? Kemudian anak-anak kita dianugerahi hafalan dengan hasil yang berbeda tentunya. Kenapa tadi dikasih contoh orang tuanya? Umi di sekolah pun hanya sebentar, hanya hitungan jam, hanya 2 jam belajar Al-Quran, yang paling panjang di rumah, sisanya Umi lanjutkan di rumah. Bersabar sebentar, gak lama sabar kita mendampingi anak untuk menghafal Al-Quran. Paling hanya hitungan sampai berapa tahun saja kita bersabar. Selain itu Umi akan merindukan kedekatan dengan anak kita, akan merindukan ketika Uminya meminta anak kita untuk pekerjaan, akan merindukan ketika menemani anak kita mengulang hafalannya. Itu hanya waktu yang sangat sebentar. Insya Allah hari ini hari ke berapa ya? Keempat ya, hari keempat munakoshah. Insya Allah akan dibacakan oleh anak kita satu juz 27. Harapannya ketika dibacakan Al-Quran, nikmati lantunan per ayatnya, per kalimatnya. Kemudian selain itu simak dengan baik-baik, pegang Al-Qurannya. Kalau yang tidak bawa Al-Quran silakan diambil meja registrasi, karena kesempatan ini tidak akan jarang terlaksana. Satu kali duduk membaca satu juz. Masya Allah ya. Mudah-mudahan hati kita Allah bersihkan, sehingga ketika dibacakan ayat suci Al-Quran hati kita bergetar. Ketika disebutkan nama Allah hati kita bergetar, tidak merasa biasa-biasa saja. Nikmat setiap lantunannya. Mohon maaf apabila ada bacaan-bacaan yang kurang tepat dari anak-anak kita, mohon dimaafkan. Karena untuk tampil di depan rumah ini perlu keberanian
rajin, ujian tuh per 6 bulan sekali. Tapi kalau ujian itu pasti dari malam gak bisa tidur. Baru ketemu satu guru udah grogi. Ananda membacakan di depan rumah yang semua. Mudah-mudahan dilancarkan bacaannya, kemudian dimudahkan lisannya, dan Allah takdirkan kehendaki anak-anak kita di Darul Ilmi mempunyai hafalan yang mungkin. Mungkin itu seperti Al-Quran berjalan. Semua isi yang ada dalam Al-Quran akan kita amalkan. Tidak hanya paham hafalannya. Sehingga umahat, kalau kita mau mulai menghafal, cari salah satu surat. Kalau itu memang dari kecil belajarnya itu dulu ya. Cari yang sekira-kira terjemahnya itu menyentuh ke dalam hati kita. Dari situ kita mulai menghafal. Kemudian kalau sudah mulai menghafal, pahami artinya. Kenapa harus dipahami artinya? Karena ketika kita mentadabburi Al-Quran, Allah itu akan mengatur langkah kita. Allah akan mengarahkan pemikiran kita. Yang harusnya belok kanan, Allah arahkan belok kiri, karena di kanan itu akan ada bahaya. Masya Allah kalau Allah akan seperti itu. Bagaimana dengan anak kita? Anak kita setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau anak kita nggak didekatkan dengan Al-Quran, nggak tahu saat ini lagi ngapain. Mungkin disibukkan dengan kehidupan dunia, bukan dengan Al-Quran. Di rumah harus murojaah. Kalau tidak murojaah, tidak tahu waktu ini merawat anak kita untuk apa. Bisa jadi di luar sana bermain dengan temannya, bermain tidak bermanfaat. Tetapi ternyata tidak mudah menemani Anda untuk menghafal. Kadang umumnya nggak sabar, kadang orang tuanya nggak sabar. Mudah-mudahan sepulang dari acara ini Allah berikan hati kita hidayah. Hidayah pertama untuk belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan dengan tartil. Hidayah untuk menghafalkan Al-Quran. Hidayah untuk memahami isi Al-Quran. Kalau sahabat mengajarkan, hafalkan saja dulu 10 ayat. Tapi 10 ayat itu dipahami dan diamalkan isinya. Hafalkan apa-apa, surat An-Nas juga. Tapi pahami isinya, baca tafsir dan jalankan dalam kehidupan kita isi surat An-Nas tersebut. Yang dicontohkan para sahabat. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan namanya, saya lupa ya kalau tidak salah Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah, dapat kemuliaan yang sangat luar biasa. Ketika Allah mencabut ajalnya, ketika meninggal, arsy bergetar, pintu langit terbuka, bahkan jasad ditemani oleh 7.000 malaikat, 70.000 malaikat. Sampai sahabat yang lain mengangkat jasadnya, kok ringan sekali jasadnya. Kata Rasulullah, di sini banyak sekali malaikat yang mengelilingi, yang mendekati jasad sahabat. Masya Allah, mudah-mudahan anak kita nanti Allah jadikan anak yang husnul khotimah. Ketika Allah memanggil namanya, semua malaikat mengenal nama anak kita. Memang tidak mudah perjuangan. Kami harus terkadang kita terpancing emosi kita, marah-marah kepada anak kita. Terkadang kita mungkin dengan bentakan yang menyakitkan buat anak kita. Tetapi insya Allah istiqomah Umi mengasuh untuk murojaah, insya Allah untuk kebaikan anak kita, supaya Allah jaga anak kita dengan tuntunan Al-Quran. Allah jaga hati anak kita menggenggam isi Al-Quran. Allah jaga pemikiran anak kita yang isinya adalah Al-Quran. Na'udzubillah kalau anak kita terkontaminasi dengan pergaulan yang tidak baik di luar sana, karena jauh dengan Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bersama-sama kita berjamaah di sini, anak kita belajar Al-Quran sampai Darul Ilmi, walaupun tidak banyak hafalannya, tetapi sudah terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Mohon maaf apabila kata-kata saya
yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kita berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di halaqah yang mulia ini supaya kita bisa menikmati lantunan bacaan Al-Qur'an. Sekian dari saya. Semoga semua diberikan keberkahan, semua diberikan keimanan yang sangat kuat sehingga Allah selalu memberikan pembelajaran dari ayat-ayat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Rizka yang telah memberikan sambutannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu tampilan kiroati yang akan oleh Ananda Alyasa Kansa Pragasta yang akan membacakan kiroati jilid 5. Kepada Ananda dipersilakan. Ananda Alyasa Kansa Pragasta. Alhamdulillah, Ananda telah menyelesaikan hafalan Al-Quran sebanyak 1 juz. Nama ayah Sigit Prastowo dan nama ibu Dwi Agustina. Tempat tanggal lahir Jakarta 25 Agustus 2010. Usia Ananda saat ini 12 tahun. Alamat Jaya Sampurna Residen Blok G7 nomor 8. Hobi Ananda menulis cerita dan cita-cita Ananda sebagai pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Inna qatlahum kana khit'an kabiran. Inna qatlahum kana khit'an kabiran. Summa ma Allah ma yawmut
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah untuk Ananda Alayasela yang sudah membaca Qiraati jilid 5. Semoga Ananda dapat menjaga bacaan Al-Quran dengan tartil. Acara selanjutnya hasil juz 27 yang akan dibawakan oleh Ananda dengan Nurwati Sa'adat. Ananda dengan Nurwati Sa'adat. Alhamdulillah, Ananda telah menyelesaikan hafalan Al-Quran sebanyak 4 juz. Nama ayah Mursid, nama ibu Elis Nunalis. Tempat tanggal lahir Bekasi 13 Januari 2011. Usia Ananda saat ini 12 tahun. Alamat Perumahan TCI 2 Blok E15 nomor 1. Hobi berenang. Cita-cita hafiz Quran. Pada hadirin yang membaca Al-Quran, dipersilakan menyimak bacaan Ananda dengan ikhlas. Kepada Ananda Dinar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal laylil ma'mur was-saqfil marfur wal bahril masjur inna 'adaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamurru as-samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim qul washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqina 'ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات وكم من ملك يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات والأرض وما في الأرض ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأقدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة
ربك ذي الجلال والإكرام. Al-Waqi'ah artinya hari kiamat. Al-Waqi'ah terdiri dari 96 ayat dan tergolong surah Makkiyah.
Pembacaan surah Al-Waqiah. Berikutnya kita akan lanjut ke surah Al-Hadid. Al-Hadid artinya besi, terdiri dari 29 ayat dan tergolong surah Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Walladzi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara
wallahu la yuhibbu wallahu ghafurur rahim. Alla ya'lam ahlul kitabi alla yaquluna ala syai'in min fadlillah wa anna al-fadla biyadillah yutihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar hujjatan ya rabbal alamin. Demikian tadi sudah untuk tasmid visual judulnya. Mohon maaf dari kami barangkali ada kesalahan dari makhraj, harokat, panjang pendek, semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga kita mampu jaga kalangan dan berbuat isi yang akan datang. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi wali santri yang akan menyampaikan pertanyaan untuk Ananda. Ananda Dinar sudah siap? Alhamdulillah. Mungkin pertanyaan pertama untuk Ustazah Rizka. Insya Allah ya, semua. Alhamdulillah. Anda mampukan untuk membacakan hal ini. Karena kalau kita berkata kepada diri kita sendiri, perlu kerja keras yang sangat luar biasa untuk menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran itu tidak seperti mempelajari ilmu-ilmu yang lain, tidak seperti mempelajari atau menghafal ilmu-ilmu yang lain. Karena Allah yang menyimpan hafalan di dada Anda. Kalau Allah sudah berkehendak kepada kita semua untuk mengajukan hafalan semaksimal apapun usaha kita, tidak Allah mampukan, tapi hanya orang-orang beriman yang Allah mampukan bisa menghafal itu. Mudah-mudahan Anda kita semua diberikan kesempatan sebelum dewasa, sebelum banyak hal yang Allah akan berikan ujian kepada anak-anak kita, tetapi di dadanya sudah terpenuhi dengan ayat-ayat si Al-Quran sebanyak 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Kamu sambungnya ya, sambung ayat dari yang saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bismillahirrahmanirrahim.
والأرض وهو العزيز الحكيم. Ya, Masya Allah. Tadi akhir surat apa nih? Terus surat berikutnya surat apa? Al-Hadid. Oke, ada berapa ayat? Al-Hadid 29. dalam juz 29 berapa surat? Juz 27 ada berapa surat? Masya Allah ya. Luar biasa, semoga Allah berikan kesempatan untuk mengutilkan hafalannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rizka. Untuk pertanyaan kedua kepada Umi atau adiknya Pak Dinar, dipersilakan. Umi atau Abi? Baik. Silakan Umi. Silakan. Semoga tidak ada kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu wa basyaran minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. A'ulqiya dzikru 'alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun asyir. Saya'lamuna ghadan man kadzdzabun asyir. Kita lihat ini. Insya Allah ada benar. Ya, pertanyaan selanjutnya mungkin dari para tamu undangan. Silakan. Ayo nih. Ayo nih. Siapa yang mau masuk? Mungkin dari sini ada yang mau? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitabim maknun. Ayat 79. Semua ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilun min rabbil alamin. Afa bihadzal hadits antum mudhinun. Barakallahu terima kasih. Terima kasih Umi. Masya Allah. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, mungkin sudah cukup pertanyaan dari para umahat. Mungkin ada dari Ustazah Gunator? Masih ada? Sudah, mungkin sudah cukup pertanyaan untuk Kakak Dinar. Acara selanjutnya acara ucapan terima kasih dari Kakak Dinar kepada Ustazah pembimbing yaitu Ustazah Dini. Kepada Kakak Dinar, silakan ucapkan terima kasih kepada Ustazahnya.
dapat mengucapkan terima kasih kepada Umi dan Abi. Umi dan Abi dipersilakan.
membacakan hafalan di tengah rumah. Tidak hanya Anda yang tegang dari hari sebelumnya ya, ini mungkin curahan kebahagiaan yang Anda sampaikan oleh pamisan. Tidak semua anak menangiskan Al-Quran, tidak semua anak menangiskan membaca hafalannya. Banyak anak-anak yang lain yang menangis karena mereka yang lain bahkan menjadi beban kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak kita semua, terutama yang tidak sedikit dan sedikit, Allah mampukan membaca Al-Quran, karena Allah mampukan menghafal Al-Quran. Ketika sudah ada hafalan, pasti ada sifat atau akhlak yang berbeda dari anak tersebut. Mungkin kita merasakan perubahannya sebelum anaknya berinteraksi dengan Al-Quran, ketika sudah berinteraksi dengan Al-Quran pasti ada perubahan. Bahkan kemarin ada cerita dari ibu, itu ya, kalau saya melihat santun anaknya, melihat sopan anaknya gitu ya, kamu memang akan jaga sikap anak kita ketika sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi jangan intinya di rumah motivasi Anda untuk selalu merojikan hafalannya. Tidak apa-apa anak kita tidak mengenal TV, televisi ataupun HP, tapi yang dipegang setiap hari adalah Al-Quran. Pada tamu undangan dipersilakan berdiri sejenak untuk memberikan ucapan selamat kepada Ananda Dina.
Stella